Assalamualaikum, halo Bapak Ibu hebat. Saya Yeni Safitri, calon guru penggerak angkatan ke-8 unit kerja SMA Negeri 7 Lok Semawe. Fasilitator saya ialah Ibu Fadilah Rahmi Nasution. Video animasi Plotagon, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yeni. Waalaikumsalam, pagi Pak Jack. Sampai kaget saya. Kenapa pagi-pagi Bu Yeni sudah melamun begini? Begini Pak, saya tuh bingung setelah melihat Bu Indah mengajar kemarin. Memangnya kenapa Bu Yeni? Beliau tidak menghukum murid yang terlambat masuk kelas, jadi bingung saya. Loh kok bisa Bu? Iya Pak, Bu Indah hanya menasihati siswa tersebut, lalu disuruh masuk untuk mengikuti pelajaran. Pada umumnya Pak, guru-guru di sini kalau ada anak yang melakukan pelanggaran seperti terlambat masuk dihukum, yakni menyapu, mengutip sampah dan membuang sampah pada tempatnya Pak. Ada apa ini kok pada ngumpul di sini pagi-pagi begini? Ibu Yeni, Pak Jack bisa saya bantu? Begini Bu Indah, Ibu Yeni tadi penasaran dengan sikap Bu Indah waktu mengajar kemarin, kenapa anak terlambat kok tidak dihukum dulu, malah disuruh mengikuti pelajaran. Oh itu masalahnya ya Bapak Ibu hehehe. Baik, saya akan jelaskan kenapa saya tidak menghukum siswa yang terlambat kemarin. Iya Bu Indah, padahal biasanya kan anak-anak yang melakukan kesalahan dihukum fisik atau dimarahi saja supaya mereka tidak mengulangi lagi. Ibu Yeni, Pak Jack, ketika saya di bangku SMA dulu, saya pernah dihukum lari keliling lapangan sekolah karena terlambat masuk kelas. Waktu menjalani hukuman tersebut, teman-teman saya jadi penonton, saya merasa malu. Lalu, apa hubungannya dengan sekarang Bu Indah? Kan sekarang Ibu sudah jadi guru. Oh jadi begitu ya Bu Indah, benar juga ya. Benar Pak, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan itu harus berpihak pada murid. Menurut saya, mari kita ganti hukuman dengan konsekuensi, jangan menghukum murid dengan hal-hal yang tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan. Karena hal itu bisa memunculkan rasa kebencian dan balas dendam. Nah, seperti contoh, murid terlambat masuk kelas, konsekuensinya ya tinggal pelajaran. Jadi dia bisa mengejar ketertinggalannya dengan tidak ikut istirahat. Bagaimana korelasinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang telah Ibu sebutkan tadi? Saya masih bingung. Begini Bu Yeni, hendaknya kita sebagai pendidik bisa menuntun siswa-siswi kita dengan budi pekerti yang baik. Jika anak dididik dengan kekerasan, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi pemarah dan pembangkang. Saya sepakat dengan Bu Indah. Mari kita gawangkan kata konsekuensi pada murid yang melakukan pelanggaran di sekolah kita, daripada harus memberikan hukuman yang tidak relevan. Luar biasa Bu Indah. Ibu sudah membuka pikiran kami yang dari dulu masih terjajah dengan cara-cara mengajar seperti penjajah. Wah, luar biasa sekali ya pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bu. Mulai saat ini saya insaf deh. Tidak akan memberikan hukuman fisik pada siswa lagi. Saya berjanji akan mendidik mereka dengan hati agar budi pekertinya tumbuh dengan baik. Insya Allah Bu Yeni, Pak Jack, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pengajaran yang baik untuk siswa-siswi kita. Siap, laksanakan Bu. Bu Indah, Bu Yeni saya permisi dulu ya, soalnya saya janjian sama siswa-siswi mau buat kesepakatan kelas. Bu Indah, saya boleh bertanya lagi? Boleh dong Bu, apa yang bisa saya bantu? Waktu mengajar kemarin, kenapa Ibu Indah mengelompokkan siswa-siswi dengan aneh? Yang suka ngomong seperti Jeffrey,
dikelompokkan dengan anak yang suka ngomong. Begitu juga dengan siswi Yuni yang saya tahu dia suka membaca, dikelompokkan dengan siswi Maula yang sama-sama kutu buku. Menurut saya itu tidak bagus. Oh, masalah itu, Bu. Hehehe. Baiklah, akan saya jelaskan alasannya. Menurut pemikiran KHD, kita sebagai pendidik selayaknya lah mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya apa? Bahwa masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam satu kelas tidak bisa kita berikan perlakuan yang sama. Maka dari itu kemarin saya mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar mereka. Waduh, kalau dengan cara begitu, apakah ibu tidak capek mengajar mereka dengan cara yang berbeda-beda? Apa tidak sebaiknya diajar secara klasikal saja, Bu? Kalau saya sudah pusing 7 keliling nanti, Bu. Bu Yeni, di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hak itu sesuai dengan keberpihakan saya terhadap siswa. Saya tidak akan memaksa anak yang punya bakat bercerita untuk menggambar. Jadi tujuan saya mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya itu adalah agar anak bisa berekspresi secara mendalam terhadap materi yang saya sampaikan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki dan juga agar mereka bisa belajar sesuai kodrat alamnya. Jadi begitu ya, Bu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mengerti sekarang, Bu. Terima kasih sudah memberikan pencerahan. Oh iya, Bu. Tantangannya apa Bu Indah hadapi ketika menerapkan pemikiran-pemikiran KHD di dalam pembelajaran? Soalnya, saya juga ingin menerapkan di dalam kelas. Tantangannya yang saya hadapi adalah kesulitan mendeteksi gaya belajar siswa. Karena anak-anak belum memahami dan menyadari potensi yang ada pada dirinya. Mereka biasanya suka ikut-ikutan temannya. Selain itu, tantangan lain yang saya hadapi adalah kadang kerepotan melakukan penilaian dengan tugas yang berbeda-beda di masing-masing kelompok. Lalu, apa solusi untuk mengatasi semua tantangan tersebut, Bu? Penasaran saya. Saya biasanya meredam emosi-emosi saya untuk lebih bersabar menuntun anak mengetahui bakat dan minatnya. Ya, walaupun itu tidak mudah tapi saya yakin pasti bisa. Intinya di sini saya harus disiplin, telaten dan mengaplikasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Waduh, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Apalagi itu, Bu? Tenang Bu Yeni, saya akan jelaskan. Begini bunyinya, ing ngarsa sum tulada, ing madya mangut karsa, tutu wuri handayani. Ing ngarsa sum tulada, di depan guru seharusnya memberi contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah, guru selalu memotivasi siswa. Tutwuri handayani, di belakang, guru mendorong kreativitas dengan memberi kekuatan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak pencerahannya Bu Indah. Ibu sudah membuka pikiran saya hari ini. Sama-sama Bu Yeni, mulai sekarang. Ayo kita menjadi guru yang berpihak pada murid, menuntun laku murid untuk menebalkan karakter-karakter baiknya dan menyamarkan karakter buruknya. Sehingga pendidikan di sekolah kita bisa menjadi tempat tumbuhnya generasi-generasi murid yang memiliki budi ukerti baik. Agar mereka bisa mencapai kehidupan yang berbahagia baik dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.